Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dimudahkan dalam segala hal. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum belajar, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Tak lupa pastinya berdoa dulu sebelum belajar. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 8, Braja Muda Karana. Subtema 3, Aku Suka Berpetualang, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan makna lambang atau simbol lalu lintas berdasarkan hasil pengamatan dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan gerak secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional dengan benar. Dan yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan gerak secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional dengan benar. Indonesia, negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai, pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda bangsa, Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus saling disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai oleh Tuhan. Perhatikan perilaku berikut ini. Udin dan Edo, juga Siti dan Dayu dan Beni juga Lani. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara kita. Apa anak-anak? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Yang berarti apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Bhinneka Tunggal Ika artinya tadi berbeda-beda. Tunggal artinya satu, ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Berikut berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan dan berilah tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Nah, silahkan kalian kerjakan. Di sini nomor 1, bermain dengan teman. Semua teman beri tanda apa? Yang kedua, menolak pendapat orang lain. Yang ketiga, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Yang keempat, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Yang kelima, tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Silahkan kalian tulis di bukumu apa contoh yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, ada sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun ya anak-anak, pastinya jalan akan menjadi licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan lampu-lampu lalu lintas berikut ini. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, di gambar silahkan dilihat jalan berkelok-kelok, jalan licin, dan daerah longsor. Kemudian untuk latihan, kalian bisa pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas tersebut dengan jawaban yang benar. Tadi sudah Ibu jelaskan di depan, jalan berkelok-kelok, jalan licin. Ya, silahkan kalian kerjakan. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satunya yaitu permainan galasin. Permainan ini banyak ditemukan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gerobak sodor atau gobak. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya kalau dengan istilah gobak sodor ya. Cobalah anak-anak bermain galasin bersama teman-temanmu di rumah. Cobalah berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Dan ikuti petunjuk berikut. Yang pertama, buatlah garis penjagaan menggunakan kapur. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Yang kedua, buatlah garis di tengah lapangan. Garis sebagai tempat atau jalan kapten. Yang ketiga, buatlah 2 tim. Masing-masing tim terdiri atas 3-5 pemain. Yang keempat, salah satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. Yang kelima, anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan tepat dan dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Yang keenam, menjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang ketujuh, tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang kedelapan,
Pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal, dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga dengan tanpa tersentuh. Permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan anak-anak. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, menyebutkan contoh sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menyebutkan lambang atau simbol rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, mempraktikkan permainan tradisional dengan benar. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, alhamdulillah, pastinya menyenangkan ya. Dan tidak lupa Ibu ingatkan kembali, selalu patuhi protokol kesehatan 3M. Terima kasih, selamat belajar. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.